Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perkara al-atof, ya. Yang mana yaitu al-atof itu adalah memiliki arti ataupun makna yaitu sebagai kata sambung, ya, kata sambung. Nah, di sini secara nah, di sini al-atof tabiun yatawassatu bainahu wa baina matsbu'ihi ahadu hurufil atof. Jadi atof ini memiliki fungsi sebagai penengah, ya, sebagai penengah, yaitu di antara dua kata ataupun dua kalimat dengan salah satu huruf atof. Yang mana di situ al-ma'tuf yatsba'u al-ma'tuf alaihi fi i'robihi. Nah, apa yang disebut ma'tuf dan juga apa yang disebut ma'tuf alaihi. Nah, ma'tuf itu adalah sebuah kata ataupun kalimat yang datang setelah huruf atof. Ya. Jadi setelah huruf atof itu disebut al-ma'tuf. Nah, sebelum huruf atof itu namanya al-ma'tuf alaihi. Ya. Jadi untuk ma'tuf itu adalah setelah huruf atof, sedangkan al-ma'tuf alaihi sebelum huruf atof. Nah, untuk al-ma'tuf secara i'rabnya itu mengikuti al-ma'tuf alaihi, ya. Misalnya akaltu ruzzan wa khubzan, ya. Saya memakan yaitu nasi dan roti, ya. Akaltu ruzzan wa khubzan, ya. Ini contohnya. Akaltu khubzan wa khubzan. Nah, gini ya. Di sini mana huruf atofnya? Wa. Huruf atofnya adalah wa, kata sambungnya. Nah, untuk al-ma'tufnya adalah Ruzan. Nah, ini ma'tuf. Sedangkan khubzan ini adalah al-ma'tuf alaihi. Katanya kan ma'tuf yang setelah huruf atof, Ustaz. Iya kan, ma'tuf setelah huruf atof, yaitu ruzan kan? Kan huruf atofnya wa, bukan hubzan ya? Apanya? Yang ma'tuf itu bukan hubzan ya? Bukan. Bukan. Iya. Nah, jadi apa al-ma'tuf yatba'u al-ma'tuf alaihi fi i'robihi, kan yang mengikuti siapa di sini, ma'tuf. Mengikuti apa? Mengikuti ma'tuf alaihi. Nah, yang ma'tufnya itu apa? Ruzan. Nah, ruzan ini harus mengikuti i'robnya hubzan, ya kan? Harus mengikuti i'robnya hubzan sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih, dan juga berirobkan apa? Berirobkan nasob. Ya kan ya? Iya, iya. Nah, waqad yu'tafu al-isam alal isam wal fi'lu alal fi'lu. Jadi di sini yang bisa disambungkan itu bisa berupa isem dengan isem, ataupun kata kerja dengan kata kerja, ataupun kalimat dengan kalimat, ya. Baik, ini kita tulis. Ini adalah al-ma'tuf.
Ini adalah baik. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu terkait huruf-huruf huruf-huruf ataf. Ya, ada beberapa contoh terkait huruf-huruf huruf-huruf ataf. Apa aja itu huruf-huruf atofnya? Ya, Al-wawu, yaitu diantaranya ada al-waw, habis itu alfa, ya kan ya? ya. Ada al-waw, habis itu ada alfa, habis itu ada summa, habis itu ada bal, habis itu ada waw, maaf, ada aw, habis itu ada la, dan juga setelahnya ada apa ini? Ada Lakin. laki. Ya. Nah, untuk al-waw, nah masing-masing daripada huruf-huruf ataf ini memiliki fungsi masing-masing. Ya. Di sini ada berapa? Ada 7 ya. Nah, al-waw itu adalah tufidul ishtirok fil hukum. Jadi dia memiliki fungsi untuk keikutsertaan, ya, keikutsertaan ya pada keikutsertaan pada sebuah kalimat ya ataupun pada hukumnya. Maksudnya keikutsertaan itu apa? Misalnya saya telah memakan roti dan nasi ya. Jadi di sini yang disertakan untuk dimakan saya itu tidak hanya roti tapi disertakan apa? Disertakan nasi juga. Ya, jadi ini bersifat untuk keikutsertaan ya. Nah, habis itu misalnya apa namanya? Ahmad dan Ali pergi ke pasar. Ya kan ya? Ahmad wa Ali yazhabani ilas suki. Ya kan ya? Nah, di sini Ali ini sifatnya apa? Yaitu mengikut sertakan dirinya dengan siapa? Dengan Ahmad. Ya kan ya? Jadi untuk waw ini tufidu al-istirok, yaitu untuk apa? Untuk keikutsertaan. Nah, selanjutnya fa ya. Fa itu juga memiliki fungsi keikutsertaan tetapi ma'at tartib ya dengan secara berurutan ya, tetapi dalam segi maknanya maksudnya berurutan di sini itu tanpa adanya jarak, jadi langsung. Ya, itu kalau misalnya alfa ya, alfa itu dia dalam keikutsertaannya secara urutan dan juga secara langsung tanpa adanya jarak ya. Kalau semisalnya wow kan dia tidak mesti berurutan Bu ya. Bisa barengan ya kan? Ahmad dan Ali pergi ke pasar itu kan bukan secara berurutan tapi secara bersamaan ya kan? Tapi kalau fa dia secara urutan ya, tetapi apa? Tetapi tanpa adanya jeda waktu. Contohnya nih, dahola amidul kuliah, jadi telah masuk, yaitu amid itu rektor ya, atau dekan fakultas. Falwakilani, nah setelah amid kuliah masuk, setelah dekan fakultas masuk, maka yang masuk siapa? Wakilnya, 2 wakil. Falwakilani. Nah, itu tanpa adanya tanpa ada jeda langsung. Summal mudarrisun. Ya, habis itu kemudian guru ataupun dosen-dosen. Nah, kalau misalnya summa itu adalah kebalikan daripada fa. Kalau fa itu urutannya tanpa adanya jeda. Tapi kalau summa itu ada jeda. Gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, makanya di sini summa tufidul istirok fil hukam ma'at tarohi. Apa itu tarohi? Yaitu dengan adanya jarak waktu
waktu ataupun jeda waktu. Nah, seperti itu ya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah Bal. adalah bal, ya. Bal itu artinya apa? Tetapi. Bal. Iya betul. Bal itu artinya Tetapi. ya. Nah. Bal lil istidrok idza kana ma qablaha manfiyan, ya. Jadi bal itu bersifat apa? Bersifat untuk pembetulan, ya. Istidrok itu adalah pembenaran, ya, jika sebelumnya itu apa? Jika sebelumnya bersifat negatif, ya. Contohnya apa contohnya? Misalnya contohnya ini. Nomor 5. Bal. Ya, bisa apa? Contoh nomor 5 itu. Mbak, al-Islamu laisa dinan. Iya, ini apa? Ini kan pembenaran ya. Jadi al-Islamu laisa dinan, Islam itu bukan sebatas agama, ya. Fahasab itu sebatas, ya. Islam bukan sebatas agama saja. Bal nizoman, ya. Tetapi apa? Tetapi juga sebagai aturan, habis itu siasatan, ya, asas daripada politik, terus tarbiyatan, pendidikan, dan pengamalan. Nah, ini apa? Sebagai bentuk apa? Pembetulan dari apa namanya? Ketika apa? Ketika di situ ada nafyu, ya. Nah, selanjutnya ada yaitu idrop. Apa itu idrop? Idrop itu adalah artinya berpindah, ya. Walil idrop idza kana ma qablaha musbitan. Jadi kalau misalnya untuk kalimat sebelumnya itu bersifat musbit, apa itu musbit? Artinya bersifat positif. Apa itu positif? Tidak ada huruf nafyunya, ya. Tidak ada huruf nafyunya. Maka dia bersifat apa? Bersifat idrop, ya, bersifat idrop. Contohnya apa? Contohnya dulu ya, yaitu koma salimun bal kholidun, ya, contohnya di sini. Nah, ini artinya apa? Koma salimun bal kholidun, ya kan? Nah, yang berpindah gimana ya? Bentar, Bu. Saya ini agak bingung ini. Dia ingat nama lalu dia sembahyang, tetapi kamu memilih. Ini aja Bu nih, apa namanya? Saya kasih contoh lain ya dari ayat Quran. Ya. Ini saya berpindahnya masih ini ya. Baik. Wa dzakaros marabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Ibu tahu kan ya ayat ini ya? Ya. Wa dzakaros marabbihi fasalla. Fasalla Bal tu'sirunal hayatad dunya.
Ya. Ini panjang ya. Ini di mana, Bu? Di sini. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia, saya tulis ya. Ya. Lalu di salat dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. tapi kamu orang Zakaros Duniawi. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan. Nah, wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Iya. Sebelumnya di sini apakah ada harfun nafyin? Tidak ada. Ya. Nah, di sini maksudnya apa? Untuk daripada al-idrob. Al-idrob itu tadi saya katakan apa? Yaitu artinya berpindah. Ya kan ya di sini, dan ingat ya, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat, tetapi kamu jadi berpindah apa? Berpindah objek, ya kan ya? Ya kan? Berpindah objek. Jadi setelah balnya ini tidak ada hubungan sama sekali dengan yang sebelum bal, ya kan? Jadi al-ma'tufnya itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan al-ma'tuf alaihi. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya yang kalau misalnya yang berfungsi untuk istidrok, dia kan masih ada hubungannya ya. Ya kan? Masih ada hubungannya, yaitu berkaitan dengan bagaimana memperbaiki dari hal yang salah. Itu kalau misalnya yang istidrok. Tapi kalau untuk idrok, dia bersifat apa? Bersifat pemindahan objek. Ya kan ya, pemindahan objek yang mana setelah huruf atofnya itu tidak ada kaitan dengan sebelum huruf atofnya. Gitu ya. Nah, berarti ini koma salimun bal kholidun. Nah, ini berarti artinya bagaimana? Yaitu berdiri, Salim berdiri tetapi Khalid mungkin Khalid juga berdiri gitu. Ya, karena di sini nggak ada disebutin tidak disebutkan tidak disebutkan yaitu kata kerja lainnya gitu. Kecuali kalau misalnya seperti ini, koma salimun bal jalasa kholidun. Nah, itu bisa kayak gitu juga ya. Iya. Kayaknya itu lebih bisa dipahami. Koma salimun bal jalasa kholidun. Ya, Salim telah berdiri tetapi Khalid malah duduk. Nah, gini ya. Baik. Akhirnya. Terus selanjutnya itu ada au. Ya, au itu artinya apa? Atau, ya kan? Iya. Nah, au ini itu menunjukkan untuk apa? Untuk syak. Apa itu syak? Syak itu artinya keraguan, ya, keraguan. Wa qata tili takhir au lil ibahah. Dan juga berfungsi untuk apa? Untuk memilih. Ya, untuk memilih di antara dua atau beberapa objek. Au lil ibahah. Lil ibahah itu artinya ya bebas, maksudnya. Mubah. Boleh. Iya, sama siapa aja gitu kan. Baik. Nah, contohnya ini. Contohnya mana?
Sa'ashrohu zalika insyaallah ghadan au ba'da Godan. Godin. Saya akan menjelaskan itu insya Allah besok atau setelah setelah besok. Ya besok atau ya besok lusa. Nah, itu ya itu contohnya. Baik. Selanjutnya itu ada la, ya. La ini berfungsi untuk apa? Untuk dinafil hukum. Ya, untuk menyangkal hukum daripada yang diatofkan, ya. Nah, ini contohnya apa? Daripada yang ma'tuf. Ya, contohnya adalah ja'a sa'idun la kholidun, ya. Ja'a sa'idun la kholidun. Ini contohnya ya. Ja'a Sa'idun, ini yang mudah aja, yang dicontoh di buku agak sulit tuh. Ja'a Sa'idun la Kholidun. Ya, Sa'id telah tiba tapi tidak dengan bukan Kholid. Jadi yang tiba itu Sa'id bukan Kholid. Nah, di sini man dinafiukan itu Kholid. Ya kan? Karena Kholid ini sebagai apa? Sebagai ma'tuf. Jadi di sini dia menafiukan dari kata yang berada di setelahnya. Ya. Nah, seperti itu ya. Sa'id telah tiba tapi tidak dengan Kholid. Tidak dengan Kholid. Ya. Baik. Selanjutnya contoh yang ini apa untuk huruf ataf yang terakhir, itu yang terakhir adalah lakin. Ya. Lakin itu artinya apa? Lakin itu artinya tetapi juga. Ya. Nah, di sini dalam segi fungsinya itu fungsinya sama seperti halnya apa? Sama seperti halnya bal, yaitu lil istidrok. Tetapi untuk lakin ini dia harus diawali oleh apa? Huruf nafi ataupun nahyu. Ya, jadi kata yang bersifat negatif atau sebuah kata larangan. Nah, untuk lakin ini ya. Nah, apa perbedaannya dengan bal? Kalau bal dia memiliki dua fungsi dan juga kita bebas memilih ya kan antara lil istidrok ataupun lil idrok, tapi itu disesuaikan dengan apa? Dengan pada permulaannya. Kalau misalnya permulaannya itu dengan huruf nafyu, maka itu lil istidrok. Sedangkan kalau misalnya itu permulaannya dengan musbit, ya dengan kata positif, maka itu fungsinya lil idrok. Tetapi kalau misalnya lakin, dia hanya bisa yaitu lil istidrok saja dan juga disyaratkan harus diawali oleh nafyu ataupun nahyu. Gitu ya. Iya. Contohnya apa? Ini yang di buku panjang banget contohnya ya. Oh iya. Baik, yang mudah aja. Marortu, saya tidak melewati. Di sini ya. Di bawah. Marortu birojulin. Marortu birojulin mujrimin. Mujrimin itu artinya orang jahat. Orang jahat. Bal solihin, tetapi walakin Ustaz. Apa? Oh ya, ya, walakin saya lupa. walakinna solihin. Ya,
saya tidak melewati yaitu dengan laki-laki jahat, tetapi yang saya lewati apa? Yaitu laki-laki Solih. soleh. Nah, ini ya. Tetapi yang saya lewati adalah laki-laki soleh. Nah, di sini untuk apa? Untuk istidrok. Apa itu istidrok? Yaitu pembenaran ya ataupun pembetulan. Ya bagaimana? Yaitu kita mengalihkan kepada perkara yang benar, tetapi dalam syaratnya apa? Harus diawali huruf nafyu. Di situ apa huruf nafyunya? Walakin Bukan huruf nafyunya. Ya ini nafyu ya. Artinya tidak. Baik, mungkin segini, Bu. Iya, benar. Bisa difahami, Bu? Insya Allah, Ustaz. Saya foto dulu ya. Ya, silakan, Ustaz. Baik, kita lanjut, Bu ya. Ya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Kalau lakin ini sama dengan lakina ya? Iya, sama aja. Lakin sama aja. Baik, kita ke bawah. Nah, kita hari ini ataupun setelahnya yaitu akan mempelajari apa? Mempelajari terkait dengan Tamyiz. tamyiz. Ya, ini lumayan ya, pelajarannya udah lumayan. Oke, apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah sebuah ism nakiroh, ya, at-tamyiz ismun nakiroh yuwaddihu ibham ism qoblahu au ibham jumlah qoblahu, ya. Nah, jadi tamyiz ini adalah sebuah ism nakiroh yang mana menjelaskan kesamaran. Ibham itu artinya samar ya, masih belum jelas gitu kan. Yang mana menjelaskan kesamaran daripada ism sebelumnya ataupun menjelaskan yaitu kesamaran pada kalimat sebelumnya ya. Nah, untuk daripada tamyiz ini itu dia memiliki dua macam. Ya, yang pertama ada malfuz ya, dan yang kedua ada malfuz. Ya, jadi ada malfuz sama ada malfuz. Ya. Nah, apa itu tamyiz malfuz? Tamyiz malfuz adalah alladzi zukiro mumayyizuhu qoblahu, yaitu yang mana mumayyaznya itu disebutkan sebelumnya. Ya, jadi benar-benar jelas ya, apa takarannya itu seberapa itu jelas ya. Nah, itu kalau misalnya malfuz. Ya, seperti apa? Contohnya adalah seperti halnya tamyiz al-wazan ya, seperti halnya itu berupa timbangan. Ya kan ya.
Habis itu berupa al-masahah, yaitu berupa jarak. Habis itu berupa apa lagi? Berupa jumlah. Ya, makanya kayak jumlah itu contohnya apa? Misalnya salah satu aklamina itu adalah Tamyiz. tamyiz juga. Ya, itu tamyiz. Ya, itu masuk kepada tamyiz apa? Malfuz. Ya. Wa tamyizul adat, nah ini akan dibahas nanti. Wa amma tamyizul wazan wal masahah, jadi untuk tamyiz daripada timbangan dan juga jarak, ya, itu bisa dinasobkan, ya, bisa dinasobkan. Nasobkan itu contohnya ba'a al-fallahu al-yaum tunnan syairon, ya. Jadi ini 1 ton apa? 1 ton Syair 1 apa? ton 1 ton gandum. Oh. Tunan ya, unik ya, tunan 1 ton. Ya, 1 ton gandum. Ya. Terus, nah bisa juga dijarkan, ya, yaitu dengan apa? Dengan adanya idofah ataupun dengan jar yang dimin, ya, yaitu dengan perantara min dulu, huruf jar dulu. Contohnya yang bimin, tunan min syairin. Nah, ini adalah jika ingin dijarkan, ya kan? Nah, tunan min syai, ya, yaitu 1 ton Gandum. 1 ton gandum, ya sama aja artinya ya. Ataupun kalau misalnya ingin dijarkan, yaitu dengan apa? Dengan idofa. Tunna syairin. Ya, tunna syairin. Gitu ya. Tapi di sini dalam segi idofahnya itu dia tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan alif lam, ya. Seperti itu. Untuk mempertahankan kenakirohannya. Tunna syairin, tunnan min syairin ataupun tunnan syairon. Itu ya. Soalnya kalau misalnya tidak ada tamyiz, misalnya nih seorang petani menjual ya hari ini 1 ton, udah disebutin 1 tonnya saja, apakah masih jelas? Tidak. Tidak, tapi harus ada perjelasannya. Ini 1 ton apa, ya kan? Nah, baru di situ dijelaskan 1 ton gandum. Nah, gandum itu sebagai tamyiz, ya, tunannya sebagai mumayyaz. Nah, ketika mumayyaz ini kalau misalnya dalam malfud itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai takarannya, ya, mumayyaznya itu sebagai takaran, ya kan? Ini berapa takarannya? 1 ton. Nah, 1 tonnya ini sebagai mumayyaz. Sedangkan untuk perjelasannya itu ya jenis apanya itu sebagai tamyiz. Ya. Contohnya lagi mungkin kita lihat ke bawah. Fulanan. Nah, ini ya. Zaro'a al-fallahu hiktaron komhan, ya. Jadi bagaimana seorang petani telah membajak ya atau menanam, sedang menanam yaitu 1 hektar apa? Kumhan. 1 hektar biji gandum juga komhan. Menanam berarti ya, menanam 1 hektar bibit ya, biji gandum. Iya, bentar. Saya ragu dengan syair. Syair itu apa ya? Tanya yang saya ingat gandum. Apa itu iya, tapi di sini
Oh, syair sama komhan satu arti, Bu. Artinya sama-sama gandum. Iya. Berarti di sini apa namanya seorang petani menanam yaitu 1 hektar apa 1 hektar Gandum. gandum. Nah, di sini mana tamyiznya? Kumhan. Komhan ya. Sedangkan mumayyaznya Hektaron. hektaron ya kan? Nah, kalau misalnya dihapus komhannya apakah jelas maksud daripada kalimat tersebut? Tidak Tidak jelas. jelas, maka itu diperjelas dengan adanya Tamyiz. tamyiz. Nah, ini termasuk apa? Termasuk yaitu tamyiz Malfuz. malfuz. Kenapa disebut tamyiz malfuz? Dikarenakan takarannya disebutkan, ya mumayyaznya atau takarannya disebutkan. Nah, untuk yang ini adalah contoh daripada tamyiz yang berirokan nasab. Ya kan? Tapi bagaimana kalau misalnya ingin dijarkan, yaitu bisa dengan perantara min, hiktaron min komhin, ataupun dengan idofah hiktaro Komhi. komhin. Komhi. Ya, komhin Bu ya ini sebenarnya. Ya. Baik, bisa difahami Bu? Ustaz. Bisa ya? Iya, insya Allah. Iya. Baik. Ibu dulu udah pernah belajar nahu Bu ya? Pernah Ustaz? Iya, jadi ini kesannya kayak murojaah gitu Bu ya? Iya. Iya. Kan di level sebelumnya udah belajar idofah gitu ya. Oh iya. Baik. Selanjutnya itu adalah apa nih? Nah, kita akan mempelajari an-nau asani yaitu tamyiz malhuz ya. Apa itu tamyiz malhuz? Adalah at-tamyiz yuwaddihu ibham al-jumlah allati qablahu, yang mana memperjelas daripada kerancuan ataupun kesamaran kalimat yang sebelumnya ya, dan hukumnya harus nasab. Jadi kalau misalnya malhuz itu dihukumi harus nasab, tapi kalau misalnya malfuz itu bisa nasab, bisa juga dengan jar. Tapi secara spesifikasinya ya, kalau untuk malhuz itu dia tidak disebutkan takarannya ya, tidak disebutkan apa takarannya. Jadi mumayyaznya itu tidak disebutkan ya. Jadi mumayyaznya itu ya nggak bisa ditakar gitu ya. Kayak gitu contohnya nih, kita lihat contohnya. Hasunat al-wahatu jauhan. Apa ya wahat? Enggak tahu, Ustaz. Ya, saya cari dulu, tahu dulu, Bu. Ya. Wahat. Oh, wahat. Wahah. Wahah itu artinya adalah tanah subur di tengah padang pasir atau oase. Ibu tahu oase? Tahu. Oase itu apa? Padang Sumber pasir. air ya, di padang pasir, sumber air di padang pasir ya. Oh iya. Sumber air di padang pasir. Jauh itu artinya ya cuaca atau udara. Udara. Ya mungkin apa namanya oase ya. Oase itu telah apa ya? Telah membaik gitu ya. Hasunat telah membaik yaitu dalam segi apa? Dalam segi Cuaca. udaranya. Ya begitulah Bu ya. Nah, apakah udara itu bisa ditakar dengan sebuah takaran gitu? Enggak. 1 kilo udara bisa enggak? Oh iya, enggak. Misalnya Ibu udara di rumah Ibu bisa nakar enggak udaranya tuh gimana gitu kan? Iya. Nggak bisa ya, apalagi udara tidak terlihat ya kan?
Nah, itu adalah bentuk daripada apa? Ya ini di sini tamyiz. Malfuz. Tamyiznya mana? Jawam. Tapi di sini dalam segi mumayyaznya mana? Wahad. Tidak, mumayyaznya tidak disebut, Oh, tidak tidak disebutkan. Oh iya benar. disebutkan. Ya, yaitu secara makna, ya. Seperti itu ya, tidak malfuz. Ya kan, mumayyaz itu kan tadi sudah saya bilang merujuk kepada takaran. Tapi di sini mana takarannya? Enggak ada ya, betul. Tidak ada, maka ini disebut malfuz. Malfuz. Ya. Oh, malfuz. Nah, terus fajjarallahu as-sahra'a uyunan. Allah telah memancarkan ya di padang pasir itu adalah mata-mata air ya. Ya kan mata air yang disemburkan kan kita tidak bisa memprediksi ya. Ya. Berapa jumlah takaran pastinya. yang disemburkan ya sampai habis itu ya susah ya kan. Bahkan air zam-zam aja dari Nabi Ibrahim sampai sekarang nggak habis-habis ya kan? Ya. Nggak bisa ditakar berapa jumlahnya dari Nabi Ibrahim sampai sekarang itu. Nah, itu ya. Seperti itu. Baik, jadi apa perbedaan daripada malfuz dengan malfuz? Kalau misalnya malfuz itu adalah disebutkan daripada takarannya ya ataupun mumayyaznya. Tapi kalau misalnya malfuz dia tidak disebutkan takaran ataupun tidak disebutkan mumayyaznya. Adapun mumayyaznya itu bersifat apa? Bersifat secara makna. Nah, bisa dipahami Bu ya? Ya, tahu. Pokoknya ingat lafaz aja ya, malfuz. Malfuz sama malfuz. Kalau malfuz berarti tidak gitu ya Ustaz ya. Ya, betul, tidak disebutkan. Baik, ini terakhir Bu ya, yang ini. Iya, Ustaz. Tamyiz. Ya, kalau untuk level 4 takarannya 3 judul. Untuk nahwunya soalnya sorofnya sudah tidak ada. Baik. Nah, di sini al-adadani. Nah, ini berkaitan dengan apa? Tamyizul adat. Itu tamyiz dalam hal jumlah ataupun angka. Ya, nah untuk dua angka, yaitu angka 1 dan 2, keduanya tidak memiliki tamyiz, tapi diirobkan sebagai apa? Sebagai an-na'at. Ya, contohnya apa? Qolamun wahidun, ya kan? Qolamun wahidun. Kan biasanya takaran itu kan tadi kita sebutkan ya dalam hal pembelajaran tamyiz, untuk takaran itu kan disebutkan di sebelumnya kan ya, di sebelum bendanya Bu ya. Iya. Nah, tetapi ini dalam segi jumlah ataupun takarannya disebutkan di mana setelah bendanya. Ya, maka kalau misalnya di setelah bendanya itu bukan tamyiz namanya, tetapi anak tuh. Gitu ya. Itu khusus bilangan jumlah 1 dan 2 ya Ustaz ya? Ya betul, khusus bilangan 1 dan 2 saja. Tapi setelahnya itu berlaku tamyiz. Ya. Oh. Kalau misalnya 11, 21 itu tetap tamyiz ya? Cuma 1 dan 2 aja? Itu tetap tamyiz, Bu. Tetap tamyiz. Oh, pokoknya kan cuma tetap misalnya 21 pulpen. Wahidun wa ishruna qolaman kan tetap di sebelumnya Bu ya. Tidak bisa qolamun wahid wa ishrun, ya kan? Oh, iya. Oh, berarti ini. Khusus 1 2 saja ya. Iya. Terus selanjutnya al-a'dad min salasa ila asyara. Ini ila ya maksudnya. Jadi untuk jumlah ataupun angka dari 3 sampai 10 ya, bima fi dzalikal asyra al mufroda,
yakunu tamyizuha jam'an majruron. Jadi untuk tamyiznya berupa jama dan diharokati dengan majrur. Wa yu'rabu dan juga diirobkan secara mudhof ilaih untuk tamyiznya. Contohnya apa? Arba'atu aklami. Ya kan? Arba'atu aklamin. Nah, di sini mana mumayyaznya? Takarannya adalah arba'atu. Ya, sedangkan untuk tamyiznya itu adalah aklami. Nah, aturan daripada 3 sampai 10 tamyiznya harus berupa jama, kan? Berupa jama majrur dan juga diirobkan sebagai mudhof ilaih aklaminnya, sedangkan arba'atunya ini udah pastinya mudhof. Gitu ya. Selanjutnya, untuk jumlah dari 11 sampai 99 yakunu tamyizuha mufrodan mansuban. Ya, jadi kalau misalnya untuk 11 sampai 99 tamyiznya berupa mufrad dengan mansub. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya salah sata asyara qolaman. Bukan asyarota ya, Ustaz? Salah satu. Bukan, ya salah sata asyara qolaman. Jadi kalau misalnya Ibu ini muzakkar, qolaman kan muzakkar Bu ya. Nah, yang bersifat berbalik itu bukan asyaronya, tapi salah satanya. Ya, ini dari 3 sampai 10 bersifat berbalik. 3 sampai 9 ya kan 19, 20 udah bukan lagi ya. Nah, salah sata. Nah, kalau udah salah sata ininya bukan asyrota tapi asyaro. Tadi Gitu ya. Tadi salah satu akal. Iya, salah sata asyaro, arba'ata asyaro, khamsata asyaro, sittata asyaro, sampai tis'ata asyaro. Nah, kalau ibu mau asyrota, berarti bukan salah sata, tapi salasa asyrota. Itu kalau bendanya mu'anats ya, berarti? Ya, ini kalau mu'annas. Misalnya salasa asyrota saburotan. Nah, ini ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, maka bagaimana? Yaitu tamyiznya menggunakan mufrad dan juga mansub. Ya. Nanti untuk hal ini kita akan pelajari di ini tazkiruhu wa ta'nisuhu. Ini ya. Akan dipelajari terkait muzakkar dan muannasnya angka. Ibu dulu dari level 2 atau 1 ya pertama kali? Level 2, Ustadz. Oh, level 2 kan ya. Karena pembelajaran angka itu di level 1 ya. Oh, gitu. Ya, tidak apa-apa, kita nanti belajar lagi di sini. Ya. Terus al-mi'atu wal alaf wa mudha'afatuha, jadi 100 dan 1000 dan juga untuk apa? Untuk yaitu kelipatannya ya, tamyizuha mufrad majrur bil idofah. Nah, ini berupa mufrad dengan majrur yaitu dengan idofah. Contohnya apa? Contohnya yaitu mi'atu qolamin. Nah, seperti ini ya. Mi'atu qolamin. Alfu
qolamin. Misalnya kelipatannya lagi. Salah satu alafi qolamin. Nah, seperti ini Bu ya. Ya, jadi semuanya apa? Semuanya yaitu dimufradkan dan dijarkan ya. Jadi ingat-ingat Bu, untuk 1 dan 2 bukan tamyiz, tapi naat. Untuk 3 sampai 10 berbentuk jamak dan juga dengan jar. Habis itu ya jar ya 3 sampai 10. 11 sampai 99 kembali ke mufrad dengan mansub. Habis itu 100 sama ribuan itu masuknya ke mufrad dengan apa? Majrur. Nah, gitu Bu ya. Tetapi dalam segi catatannya maksud daripada majrur ini adalah untuk ratusan dan ribuan murni. Ya, untuk ratusan dan ribuan murni. Nah, kalau misalnya udah tidak murni lagi, misalnya 121, nah itu kembali kepada puluhannya, gitu ya. 121. Terus kalau misalnya 103 berarti kembali kepada kaidah 3 sampai 10. 121 berarti kembali ke kaidah puluhan. Kalau misalnya 1005 berarti kembali kepada kaidah 1 sampai kembali kepada kaidah 3 sampai 10. 5. Terus 1015 berarti kembali kepada kaidah 11 sampai 99. 1105 kembali kepada kaidah 3 sampai 10. Jadi ya kalau udah dicampur-campur gitu, Ibu lihat angka yang paling belakangnya. Nah, angka yang paling belakang itulah yang dijadikan sebagai penerapan hukum tamyiznya. Contohnya apa? Misalnya saya tulis 1230. Nah, gini ya. 1230. Nah, maka misalnya apa? Pulpen lagi aja. Nah, rumah 1230 rumah. Berarti bahasa Arabnya alfun. Alfun wa mi'atani wa salasuna qolaman. Nah, gini ya. Alfun wa mi'atani wa salasuna qolaman. Kenapa menggunakan qolaman? Itu kaidahnya 30 masuknya ya, puluhan. Ya karena masuknya kepada kaidah 30-an. Tapi kalau misalnya 1207 pulpen ya, maka alfun wa atani wa sab'atu. Nah, gini ya. Wa sab'atu aqlamin. Apa menggunakan aqlamin? Itu tadi mufrad jamak majrur yang kaidah 3 sampai 10 ya. Kaidah 3 sampai 10. Alhamdulillah. Bisa difahami, Bu? Insya Allah, Ustaz. Baik.
Saya foto dulu. Baik. Kita cukupkan Bu ya. Ini. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, kita cukupkan dengan bersama doa membaca setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Qad istauda'naka ma'alam tanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatudsina anhu ya rabbal alamin. Syukron syukron lakuma ala ihtimamikuma wa hudurikuma wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Nih, Bu.